Oke, kita mulai ya. Pernah nggak kepikiran gimana jadinya kalau sains dan kitab suci seolah-olah bilang hal yang beda? Nah, hari ini kita bakal mundur ke abad ke-12 buat mecahin satu teka-teki intelektual yang, wah, luar biasa menarik. Ini soal pertanyaan besar. Gimana cara kita baca teks suci pas sains nunjukin hal yang kelihatannya pertentangan? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, inti dari semua ini ada di satu ayat Al-Quran. Bunyinya, dan dialah yang menghamparkan bumi. Coba deh kita pikirin kata menghamparkan. Kedengarannya kan kayak sesuatu yang direntangin gitu ya, luas dan datar. Nah, kata inilah yang jadi sumber perdebatan seru selama ratusan tahun. Pertanyaannya jadi jelas banget kan? Apa ayat ini beneran jadi bukti dari Tuhan kalau bumi itu datar? Atau jangan-jangan ada makna lain yang lebih dalam yang nggak kelihatan dari permukaan? Ini bukan pertanyaan baru loh, justru ini pertanyaan yang bikin pusing para pemikir hebat di zaman dulu. Disinilah muncul tokoh utama kita, Fakhruddin Al-Razi. Bayangin deh, seorang cendekiawan, filsuf, sekaligus teolog yang otaknya cemerlang banget. Dia itu tipe orang yang gak lari dari pertanyaan susah. Justru sebaliknya, dia hadapi langsung, pakai senjata andalannya, logika yang tajam, dan iman yang kokoh. Kerennya Al-Razi, dia nggak langsung lompat ke kesimpulan. Nggak sama sekali. Malah, dia bedah satu persatu kemungkinan artinya dengan super teliti. Bagi dia, kalau mau ngerti kebenaran sejati, kita harus lihat satu masalah itu dari semua sisi. Nggak boleh ada yang kelewat. Jadi gini alur pikirnya, cerdas banget. Pertama, dia bilang menghamparkan itu bisa aja artinya Tuhan bikin bumi ini gede banget, ukurannya luar biasa masif. Oke, masuk akal. Kedua, bisa jadi ini soal fungsi. Maksudnya, bumi dihamparkan supaya kita, manusia, bisa tinggal dengan nyaman di atasnya. Nah, baru di kemungkinan ketiga, dia masuk ke soal bentuk fisik. Dan disinilah konfliknya mulai memanas. Oke, sekarang kita masuk ke jantung perdebatannya. Di sini ada dua kubu yang benar-benar berhadapan. Satu sisi ada kelompok yang pegang teguh arti harfiah dari teksnya. Pokoknya apa yang tertulis, ya itulah artinya. Sisi lain ada mereka yang berpegang pada bukti ilmiah, pada apa yang bisa dilihat dan dibuktikan. Argumen dari kelompok yang pertama, yang literalis, itu ya simple dan langsung ke intinya. Kata menghamparkan itu kan identik dengan datar. Jadi, kalau Al-Quran bilang bumi dihamparkan, ya udah berarti bumi itu datar, titik. Buat mereka, kalau ada yang coba-coba nyocokin ayat ini sama bentuk bola, itu sama aja kayak melawan firman Tuhan yang udah jelas. Dan jawaban Al-Razi, wah, ini dia. Dia bilang, telah dibuktikan dengan dalil-dalil bahwa bumi adalah sebuah bola, jadi bagaimana hal ini bisa disangkal? Dengerin deh pilihan katanya, telah dibuktikan. Buat Al-Razi, bentuk bumi yang bulat itu bukan lagi teori, bukan opini.